Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Yang terhormat Kepala SMP 1 dari Kabupaten Brandes Sanul Haq NPC. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 dari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Erniwati SPD. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa. Yang keempat, sambutan. 5, presentasi diseminasi budaya positif. 6, tanggapan, umpan balik, serta paparan simpulan. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lia Aryani SPD. Kepada Ibu Lia Aryani SPD disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nurzaki SPD. Kepada Bapak Ahmad Nurzaki SPD disilakan. Alhamdulillah rabbil alamin syakirin hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan munjina biha min jami'i ahwal al-afat wa taqwa bi rabbil hadiya wa tawfiqa min jami'i sayyi'at. وترفعنا بها عشرة درجات وتطلق لنا بها أخلاص الولايات من جميع الخيرات والخير بعضها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا الله يكون kami yang mengurangi. Ya Allah, kisah dengan dikumpul untuk berbagimu wawasan Allah. Ya Allah, ridhoilah setiap saudara kami, setiap langkah kami, dan ridhoilah kepada tujuan kami, ya Allah. Ya Allah, amin. Satu kami, ketua orang tua kami, ibu kami, dan semua warga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
kepada Bapak Dr. Andes Moh Ahsanul Haq, MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sungguh saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Baik, terusnya calon guru penggerak UNM SPD. Mari yang pertama selalu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, pendidikan guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh teman kita UNMT masuk pada diseminasi, artinya setelah beberapa kali pendampingan masuk pada materi. Diseminasi dimaksudkan sebagai berbagi baik kepada teman-teman. Saat ini beliau yang mendapatkan kesempatan menjadi calon guru penggerak akan berbagi kepada kita semua hasil pendidikan yang telah beliau alami. Oleh karena itu, inilah pentingnya sebuah kolaborasi. Di adanya guru penggerak di sekolah ini nanti, calon guru penggerak dalam hal ini UNMT butuh teman-temannya untuk dibagi hasil pendidikannya itu, kemudian memberikan umpan balik. Nah, inilah jadi kolaborasi siapapun bisa. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita tidak akan bisa hidup sendiri, kita tidak akan bisa maju sendiri, kita tidak akan sukses dengan sendiri, tapi sukses secara bersama, mampu mengatasi secara bersama, dan intinya pada pendidikan di kurikulum merdeka ini adalah kolaborasi. Siapapun kita akan menjadi sukses kalau mau berkolaborasi, akan menjadi baik kalau juga mau berkolaborasi. Hari ini dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bu Erniwati. Semoga pertemuan siang hari ini membawa manfaat khususnya untuk masing-masing kita pribadi selaku guru, juga untuk lembaga kita SMP 1 Baik. Semakin banyak guru penggerak, saya yakin semakin banyak guru-guru yang mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan regulasi saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Moh Ahsanul Haq, MPD, atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang sudah berhadir, menginjak acara yang kelima, yaitu diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Erniwati SPD. Kepada Ibu Erniwati SPD, disilakan.
pemaparan tentang budaya. Di sini langsung saja kita bicarakan tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif, di sini terdapat konsep inti budaya positif. Di dalam konsep inti budaya positif adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebudayaan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Di sini dikatakan bahwa disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ialah telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di sini menurut Dr. William Deser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di Dosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global,
gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang tertentu. Yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Di sini merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari seseorang lain atau orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seorang yang seperti apa bila saya melakukannya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman atau penghargaan. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid tak memaksakan murid menyembunyikan kesalahan. Penghargaan tidak efektif atau merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid, menghormati peraturan, restitusi murid bertanggung jawab melakukan fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang murid menghargai dirinya dan orang lain. Baik. Di sini ada beberapa tindakan guru membedakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jauh saya mau bertanya, termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Baik, kita simpan dulu. Jawabannya adalah berupa hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK misalkan. Baik, kita buka jawabannya. Nah, tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah berupa hukuman.
Betul ya Ibu tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul sekali. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau konsekuensi ya. Tadi masuk konsekuensi, masih sama contohnya membersihkan tumpahan air di meja tulis, masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Kemudian yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Nah, di sini kemudian kita bisa tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman bisa membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang berikutnya, anak akan membenci kedisiplinan. Berikutnya konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, hukuman merupakan konsep diri yang buruk, akan tetapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu dari sebuah hukuman. Tetapi untuk konsekuensi, kehilangan dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu saja, atau dikatakan restitusi. Kita masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Gesen 2004. Di sini ada identitas gagal hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ciri-ciri dari restitusi. 1, di situ dikatakan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan dia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Yang berikutnya ada restitusi fokus pada karakter, bukan tindak. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selamat siang Mbak Novita. Siang Bu. Apakah kamu tahu kenapa Bu Eni panggil ke sini? Tidak. Baik, tadi Bu Eni mendapatkan laporan ketua kelas bahwa kamu habis bertengkar dengan Amir. Apakah itu benar? Ya Bu. Kenapa kamu bertengkar? Karena saya jengkel pada Amir. Apa alasan yang menjadikan kamu jengkel terhadap Amir? Karena ketika mau ada upacara, kalau upacara kan harus memakai atribut lengkap biar tidak mendapatkan sanksi. Saya tadi sudah memakai atribut lengkap, tapi topi saya ketinggalan di meja. Waktu saya mau ambil, ternyata topi saya sudah dibawa Amir. Selain kamu marah-marah, tindakan lain yang kamu lakukan apa, Mbak? Tadi saya nggak sengaja menggebrak pintu. Tindakanmu itu tidak salah untuk tetap mempertahankan hak milik. Nah, apakah kamu sadar tindakan tersebut melanggar keyakinan kelas? Iya. Keyakinan kelas yang manakah yang kamu langgar? Menghargai antar teman. Menghargai antar teman. Kamu sadar menghadapi antar teman itu perbuatan yang baik yang tidak harus dilanggar? Iya, saya sadar. Nah, kalau kamu sadar, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi? Harus lebih sabar lagi, dan jika saya kehilangan, saya akan melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Saya hargai niat baikmu untuk memperbaiki kesalahanmu. Sekarang kembali ke kelas dan semangat belajar ya Mbak Novita. Terima kasih Bu. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini ada bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Di sini ada kasus. Kasusnya Bu Ambar adalah guru wali kelas 2A di kelas SD Pelita Hati. Sedang kebingungan menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Monggo siapa? Bu Arita, bagaimana nanti apa yang akan Anda lakukan kalau menjadi ibu Ambar itu? Monggo, kuliah. Untuk kasus Bu Ambar itu, saya rasa si Doni ini
dia kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, karena mungkin dia itu anak kurang mampu. Kemudian si Doni meminta makan dengan temannya itu. Lalu yang kedua itu kurang kasih sayang juga bisa, mungkin ya kita belum tahu juga Doni itu dari anak yang berada atau mungkin dari anak yang kurang mampu seperti itu menurut saya. Bagus sekali ya Bu. Terus apa yang akan Anda lakukan selaku Ibu Ambar? Dengan cara mendekati Doni dan bertanya apa alasan Doni melakukan hal tersebut, sehingga dari hati ke hati sebagai wali kelas seperti itu. Bagus sekali. Nah, di sini berarti Bu Ambar mencoba menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kelas 2A dengan menggunakan restitusi ya Bu ya. Lanjut. Ya, tadi dikatakan bahwa kebutuhan bertahan hidup tadi, mungkin dia juga kelaparan, alasan dia kenapa atau lapar tadi ya, tidak membawakan bekal makan siangnya. Terus kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Di sini sudah jelas bahwa dia mengambil, menyebabkan alasan mengambil bekalnya, dia merasa senang temannya jadi presiden. Lanjut. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan apa yang ingin Doni tunjukkan? Kemampuan bahwa dia ingin tunjuk bahwa saya adalah kuat dan temannya mau mengikuti keinginan dia. Kebebasan juga. Nah, dia memiliki kebutuhan akan pilihan. Sedikit bekal temannya, walaupun Doni merasa membawa bekal sendiri. Bila jawaban dari Trangkas Asas dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibu dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-teman yang beraneka macam. Kesenangan. Kesenangan di sini kasusnya dia merasa bahwa dia merasa iseng melakukan suatu tindakan yang iseng saja, dan dia menikmati ekspresi daripada teman-temannya. Nah, di sini Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan. Keyakinan kelas, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Suatu keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara
tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, ras, agama ataupun antar golongan. Sedang keyakinan kelas di sini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Di sini ada dua perbandingan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus ada lagi, dilarang mengganggu orang lain. Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berada di kelas atau koridor. Jika kita bandingkan antara peraturan dan keyakinan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas menjadi suatu apa itu? Nah ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen dalam jangka waktu 15 menit tadi. Terus kemudian kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, sedangkan keyakinan kelas adalah keselamatan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba di sini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran di sini adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau keselamatan dan keamanan. Jadi di sini antara peraturan dan keyakinan kelas bahasanya lebih halus daripada peraturan. Keyakinan kelas bahasa lebih halus, sehingga anak merasa terpanggil untuk melakukan sebuah keyakinan. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah. Ibu-ibu guru dan bapak guru mesti sudah jelas kita lewati ya Ibu ya, bisa dilakukan berencana. Ini ya prosedur pembentukan. Lanjut. Ini yang prosedur pembentukan keyakinan sekolah di kelas juga. Ada beberapa lagi. Kita masuk pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Apa saja itu? Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di
Pastinya sudah ada tabel motivasi, identitas gagal, ide sukses, ide bisa berhasil sukses, ada pembukuan, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sekaligus manajer. Kita masuk pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada 3 segitiga: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini menggunakan untuk anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di situ ada guru benar. Validasi kebutuhan. Dengan menggunakan validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Apakah itu tentang penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dengan kata di situ apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Bisa dengan kalimat seperti itu dan lain sebagainya. Di sini juga ada kasusnya Pak Andre adalah wali kelas 8, baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas untuk melihat anak-anak yang sedang piket pada jam pulang sekolah. Sampai di kelas, Pak Andre terkejut karena hanya ada 3 murid yang sedang membersihkan kelas. Pak Andre menyadari bahwa kita tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Pak Andre tahu betul bahwa kita hari ini masuk sekolah. Pak Andre bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa kita libat keluar begitu saja dari ruang sekolah membawa tasnya. Penasaran itu Pak Andre mencoba mencari kita dan menemukan di warung depan sekolah sedang jajan. Pak Andre memutuskan untuk langsung berbicara dengan kita saat itu juga. Menurut Ibu, pendekatan restitusi yang dilakukan Pak Andre, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan kasus kita tadi bagaimana? Monggo, Bu Laili. Dengan menerapkan tadi 3 restitusi. Yang pertama tadi mengvalidasi kesalahan daripada kita,
stabilitas identitas terlebih dahulu. Jadi Pak Andre bisa berkata atau mengucapkan sebuah kesalahan manusia tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin melakukan suatu pendekatan ya. Kepada siapa tadi? Berikutnya kemudian alasan ditanya ya Bu lihat Kemudian guru itu bisa menanyakan alasannya kenapa terjadi pendekatan, kenapa kamu melakukan seperti ini. ya, bagus sekali itu masuk validasi dulu permasalahannya ya. Bagus sekali Bu. Terus kemudian langkah guru yang selanjutnya yaitu menanyakan kebersihan. Kebersihan itu sudah merupakan suatu keyakinan dalam kelas, ya, atau dikatakan tadi sudah menjadi kesepakatan bersama. Guru berkata apa nilai yang kita pelajari di kelas sekolah kita, nilai-nilai guru apa dan seterusnya. Berikutnya Ibu tadi sebelum menanyakan, setelah validasi ada langkah satu yang tadi terlewat yaitu ya, coba sudah ya, kalau Mungkin guru di sini Pak Andri itu bisa bertanya sama kita, kira-kira kita apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, tentunya nanti kita kan menjawab misalnya salah Pak. Nah, nanti gurunya itu bisa bilang ke kitanya apakah itu termasuk melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang seperti itu. oke. Mau menambahin monggo. Tadi masuk dalam tiga identitas. Baik, demikian pemaparan saya. Monggo silakan yang mau memberikan masukan atau silakan, saya beri waktu. Lupa. Oke. Monggo yang lain, Leli. Monggo. Jadi di sini kesimpulannya, iya, monggo. Kalau misalnya sudah dibuat keyakinan tapi dilakukan apa konsekuensi? Baik, konsekuensi dari tidak dilaksanakannya keyakinan kelas. Sebelum
keyakinan kelas itu dibuat. Kita tadi kesepakatan. Lihat. Nah, misalkan seperti langsung contoh konkretnya piket harian. Si Akbar tidak berangkat piket harian. Nah, di situ saat Pak membuat keyakinan kelas, kita sertakan juga konsekuensi apabila tidak melakukan keyakinan kelas. Salah satu yang konkretnya adalah piket tadi. Nah, kalau sudah diyakini, sudah disepakati apabila tidak melakukan piket pada hari Senin, misalkan sepulang sekolah dia harus menyapu sendirian sebagai contoh. Itu pun sudah menjadi kesepakatan bersama juga. Nah, mau tidak mau tadi si Akbar harus secara sadar melaksanakan konsekuensi daripada tindakan yang sudah dia lakukan. Demikian. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Semisal ada suatu permasalahan anak mungkin ya, anak itu terlambat sekolah, dan kita sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Tetapi ketika kita sudah melakukan seperti itu, anak kembali lagi mungkin tidak setelah itu, tapi beberapa bulan kemudian dia kembali lagi seperti itu. Apakah kita sebagai guru juga akan menerapkan segitiga restitusi lagi yang sama yang kita lakukan di awal? Apa bagaimana? Bagus sekali. Jadi di situ dikatakan kalau anak berulang lagi, berulang lagi melalui kesalahan. Kita sebagai guru di situ, posisi kita memang mendidik sepenuh hati, menuntun. Kita gunakan kesabaran kita menuntun anak, mendidik anak untuk dari jalan kesalahan yang tadi menuju ke jalan yang baik. Di antaranya tadi terlambat lagi, tapi tidak ada kemungkinan suatu saat anak tersebut akan berubah. Dengan kesabaran kita sebagai pendidik, kita tidak hanya sebagai guru, tapi kita sebagai fasilitator anak yang mendampingi anak, melayani anak, dengan tentunya tadi menggunakan restitusi, pemecahan masalah. Tetap kita selalu dampingi, kita berusaha mencari jalan keluar bersama supaya anak dengan sendirinya dalam hatinya bisa melakukan hal yang baik lagi supaya tidak melanggar peraturan. Demikian. Jadi kesimpulannya memang kita sebagai guru, sebagai guru dengan kesadaran kita, dengan sabar, dengan kesabaran kita untuk melayani anak. Dikatakan sebagai Ki Hajar Dewantara menghamba pada anak. Menghamba pada anak itu kita kategorikan kita melayani anak, memfasilitasi anak. Apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak tersebut tadi? Nah, suatu saat dengan kesabaran kita, insya Allah kita mampu akan berubah
anak didik kita ke yang lebih baik dan mewujudkan tujuan awal, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian. Ada yang mau menambahkan? Monggo mulai. Tanya boleh. Mau tanya. Ini kembali kepada kesepakatan kelas. Di slide itu. Yang tadi ada peraturan sama kesepakatan, keyakinan kelas deh. Itu kan kadang itu kan kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau yang ditempel itu bagus. Baik, kalau kita masih karena kalau misalnya yang kita buat itu keyakinan kelas, apakah kalau hanya tanggung jawab itu maksud kita peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu akan tercapai? baik. Di sini tadi sudah dijelaskan di atas. Sebuah peraturan itu akan mengakibatkan sebuah hukuman yang dimana nanti anak akan merasa terbawa sampai ke depannya. Salah satunya itu. Nah, keyakinan kelas tanggung jawab. Berarti di sini tadi kita menentuk anak untuk merasa bertanggung jawab. Keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Maksudnya yang ditempel di kelas itu loh, untuk memberitahu bahwa peraturan kita kan seperti ini. Nah itu yang ditempel itu peraturan kelas atau keyakinan kelas yang harus dianut anak itu, peraturannya atau keyakinannya. Kalau di sini menurut tadi adalah lebih baik keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini menggugah anak untuk menyadari, untuk melakukan hal secara pribadi dari diri sendirinya, bukan karena keterpaksaan. Kalau peraturan itu mengarah pada keterpaksaan, dan keyakinan kelas itu kan dibuat secara bersama-sama. Nah, secara kalau memang sudah disadari itu adalah, kan anak akan lama-lama merasa malu dan merasa bertanggung jawab karena keyakinan tadi buku harus dikembalikan. Yang mengarah ke buku, Ini buku tadi kan, nah tulisannya kan tanggung jawab. Nah, mengarah ke apakah ditulis tanggung jawab atau mengembalikan buku pada tempatnya? Gitu loh Bu. Kalau apa ada dibuat yang kalimat yang positif, atau kan kalau hari tanggung jawab itu kan umum. Bagus sekali. Kalau misalnya kalau dilarang mengganggu orang lain, nah itu menghormati orang lain, kan itu masih tapi kalau itu kok bukan yang buku kok kelihatannya Langsung, baik. gitu loh. Terima kasih atas masukannya, bagus sekali Bu. Terima kasih, ini koreksi untuk saya. Mungkin nanti kita dalam membuat sebuah keyakinan jelas harus lebih detail, Bu. Dalam kesimpulannya seperti itu, jadi di sini selalu memberikan buku
tempatnya merupakan tanggung jawab bersama. Nah, yang dimaksud seperti itu ya diinginkan Ibu. Nggih Ibu, bagus, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti kita bisa ganti lagi. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Monggo. Terima kasih. Jadi prinsipnya begini, ada peraturan, ada keyakinan. Ini kembali ke peran kita, bahwa kehadiran kita selaku Bapak Ibu guru itu sangat penting, sangat butuh. Dan kehadiran kita sebagai pendidik itulah yang tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Jadi kita mau peraturan, kita mau keyakinan, itu bahasa saja saya pikir. Bahasa halus, keyakinan artinya melibatkan siswa untuk mari kita bersama-sama, kan begitu. Kalau peraturan memang secara umum disiapkan oleh lembaganya sekolah, siswa berangkat jam sekian dan lain sebagainya. Baru dari situ masuk kepada keyakinan lewat peran Bapak Ibu guru di kelas tersebut. Gitu. Jadi maka jangan anggap sepele ketidakhadiran kita di kelas itu tidak masalah. Justru kita harus hadir di kelas tersebut untuk bersama-sama belajar dengan siswa, dengan murid untuk mencapai tujuan bersama. Camkan untuk Bapak Ibu guru. Dengan demikian insya Allah bahasa-bahasa yang peraturan, keyakinan, restitusi dan lain sebagainya akan biasa nempel pada kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Dengan Bapak Ibu guru datang sebagai pendamping, dia akan dikangeni manakala tidak hadir, dan begitu selesai juga akan memberikan kesan yang positif kepada anak. Mari kehadiran kita selalu Bapak Ibu guru pentingnya di situ. Maka inilah kurikulum merdeka. Kita benar-benar diberi kemerdekaan untuk memberikan pembelajaran, namun rambu-rambunya jelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukan, atas pemahamannya. Dan jadi di sini bisa saya simpulkan langsung ya, kita sebagai guru memiliki peran yang sangat besar sekali terhadap anak didik kita, dan kita mewujudkan atau membentuk suatu perilaku anak menuju ke profil pelajar Pancasila. Demikian ya. Baik, sebelumnya saya akhiri. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erniwati SPD yang telah memberikan ilmu bagi kita semua. Tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bertutur kata ada kekurangan dan juga kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.